Sebelum dunia mengenal Muhammad, sebelum wahyu pertama turun di Gua Hira, langit dan bumi telah lama menanti. Ada kejadian-kejadian besar yang menjadi pertanda bahwa seorang pembawa cahaya akan segera hadir. Inilah kisah tentang tanda-tanda sebelum kelahiran manusia termulia, Muhammad bin Abdullah. Sekitar 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu peristiwa besar mengguncang Jazirah Arab. Peristiwa itu akan diabadikan selamanya dalam kitab suci Al-Quran. Seorang gubernur dari Habasyah yang memimpin Yaman, bernama Abraha al-Ashram, membangun sebuah gereja megah bernama Al-Qulais di sana, Yaman. Ia ingin menjadikan tempat itu sebagai pusat ibadah, menyaingi Ka'bah. Tapi bangsa Arab tidak peduli. Bahkan, menurut beberapa riwayat, seorang Arab masuk dan mencemari gereja itu karena marah. Abraha pun bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Ia menyiapkan pasukan besar, ribuan prajurit bersenjata, dilengkapi gajah-gajah perang, yang belum pernah terlihat di tanah Arab sebelumnya. Di antara mereka, ada seekor gajah paling besar bernama Mahmud. Lalu, mereka bergerak menuju Makkah. Suku-suku Arab yang mencoba menghadang, dikalahkan dengan mudah. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menahan laju pasukan Abraha. Hingga akhirnya mereka tiba di pinggiran Makkah. Di saat genting itu, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, datang menemui Abraha sebagai tokoh Quraisy. Tapi bukan untuk melawan, hanya untuk meminta kembali unta-unta miliknya yang dirampas. Ketika Abraha mencemooh permintaan itu, Abdul Muthalib berkata dengan tenang, "Aku adalah pemilik unta-unta itu. Sedangkan Ka'bah, ia memiliki tuannya sendiri. Dan dialah yang akan menjaganya." Sebuah kalimat penuh iman. Dan benar saja, keajaiban pun terjadi. Ketika pasukan hendak memasuki Makkah, gajah-gajah itu enggan bergerak menuju Ka'bah. Bahkan ketika dipukul, diseret, dilukai, tetap tak mau berjalan ke arah haram. Tapi saat diarahkan ke selain Ka'bah, mereka langsung melangkah. Alam seakan menolak kezaliman. Tiba-tiba, langit dipenuhi oleh burung-burung kecil, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Tayran Ababil, burung ababil. Mereka datang dalam gelombang-gelombang besar, membawa batu-batu dari neraka Sijil, seukuran kacang atau lentil, namun mampu menghancurkan siapapun yang terkena. Dalil Al-Quran, Surah Al-Fil, 105, ayat 1-5. Tidakkah engkau, Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Menurut Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Quran Al-Ashim, batu itu mengenai kepala pasukan dan menembus hingga keluar dari bagian bawah tubuh mereka. Sebagian hancur seketika, sebagian sakit parah dan melarikan diri, hanya untuk kemudian mati perlahan-lahan dalam perjalanan pulang. Bahkan Abraha sendiri, meski awalnya selamat, tubuhnya mulai membusuk, jarinya rontok, dan akhirnya mati dalam keadaan hina. Ka'bah tetap berdiri, tak tersentuh, karena bukan manusia yang menjaganya, tapi Allah, pemilik rumah suci itu. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Suyuti, bahwa ketika para burung ababil menyerang, setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Tidak ada satupun dari pasukan itu yang selamat dari lemparan tersebut, kecuali sebagai pelajaran bagi dunia. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Amul Fil, tahun gajah.
tahun di mana Allah menunjukkan kuasa-Nya, dan tahun di mana Muhammad bin Abdullah lahir ke dunia, sebagai rahmat bagi seluruh alam.